Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Pada video pembelajaran kali ini Kak Farid akan membahas tentang energi, sumber energi dan juga perubahan energi ya. Ini adalah materi yang terdapat di tema 2 kelas 4, yaitu tentang energi. Langsung saja, yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan ya atau usaha. Yang kedua, energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang ketiga, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Nah, energi adalah kemampuan. Contoh, kita bisa main sepeda, kita bisa jalan, bisa berlari. Itu adalah karena kita memiliki energi. Bagaimana cara manusia memiliki energi? Adalah dengan cara tentunya makan yang bergizi. Nah, seperti itu. Demikian juga benda-benda pun memiliki energi. Contoh, TV. TV memanfaatkan biar bisa hidup nih, biar bisa nyala, biar bisa ditonton. TV menggunakan energi listrik, ya kan? Kemudian TV menghasilkan energi cahaya, energi bunyi gitu ya. Jadi benda-benda pun memiliki energi, memiliki suatu kegiatan, suatu usaha, suatu kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan ya. Itu adalah disebut dengan energi. Kemudian segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Di sini ada gambar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di muka bumi ini. Sumber energi cahaya dan juga sumber energi panas yang terbesar di muka bumi ini. Bahkan makhluk hidup, kita sebagai manusia pun sangat-sangat memerlukan matahari ya. Itu dia penjelasan tentang energi dan pengertiannya. Nah, ini dia macam-macam sumber energi. Ini macam-macam sumber energi. Energi yang terbesar yaitu adalah matahari ya. Kemudian selain sumber energi matahari, ada juga energi air, energi listrik, angin atau udara ya. Kemudian bahan makanan atau energi kimia. Kemudian sumber minyak bumi atau gas alam, ini dia. Kemudian juga ada kayu bakar juga bisa menghasilkan sumber energi. Ya, ini dia macam-macam sumber energi. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Ini dia beberapa contoh sumber energi. Kemudian ini adalah macam-macam energi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Di sini Kak Farid akan bahas 6 macam energi. Yang pertama adalah energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi cahaya, energi gerak, dan energi kimia. Contohnya, energi panas itu adalah matahari misalkan, itu mengandung energi panas. Kemudian ada lagi nggak yang menghasilkan energi panas? Ada lagi, namanya adalah misalkan setrikaan ya. Kalau mamahmu setelah mencuci kemudian dijemur, setelah dijemur biar bajunya makin rapih, itu harus disetrika. Nah, itu memanfaatkan energi panas. Kemudian Oven juga memanfaatkan energi panas ya. Untuk memanggang makanan itu dia memanfaatkan energi panas. Kompor pun menghasilkan energi panas. Yang kedua, energi bunyi. Nah, energi bunyi contohnya apa? Radio itu juga menghasilkan energi bunyi. Kemudian apalagi yang menghasilkan energi bunyi? Kak Farid, kipas angin kalau bergerak kemudian dia menghasilkan bunyi, apakah itu termasuk kipas angin memanfaatkan energi bunyi? Jawabannya adalah tidak, karena kipas angin yang digunakan adalah geraknya. Kipas angin memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan energi gerak ya. Jadi manfaat dari kipas angin itu kan bukan bunyinya, tapi yang bunyi menjadikan manfaat itu apa? Contoh alat musik seperti pianika, gitar, drum, dan lain sebagainya, piano. Kemudian juga ada radio, TV juga menghasilkan energi bunyi. Handphone kamu kalau kamu dengerin musik ya, laptop mungkin kalau kamu dengerin video ini. Nah, kamu mendengarkan video ini menggunakan laptop atau handphone, itu juga memanfaatkan energi bunyi. Yang ketiga adalah energi listrik. Contohnya apa energi listrik? Banyak sekali ya di rumahmu ya. Pasti pakai lampu, mungkin ada yang pakai AC, mungkin ada yang pakai kipas angin, TV, kulkas, mesin cuci. Itu semua memanfaatkan energi
listrik. Energi listrik bisa dirubah, semua energi bisa berubah bentuk ya. Energi listrik. Contoh pada lampu. Pada bola lampu itu, lampu menyerap energi listrik, kemudian menghasilkan energi cahaya. Nah, gitu dia, itu contohnya ya. Jadi pertamanya dari energi listrik, kemudian menghasilkan energi cahaya. Kemudian yang selanjutnya energi cahaya, ini dia. Tadi sudah dibahas. Contohnya adalah lampu itu menghasilkan energi cahaya. Senter juga energi cahaya. Kemudian matahari pun energi cahaya. Kak Farid tadi katanya matahari itu energi panas. Jadi matahari itu bisa menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Dia adalah sumber energi terbesar. Kemudian energi gerak. Energi gerak itu yang kita manfaatkan. Energi gerak apa saja? Tadi sudah dibahas juga ya. Kipas angin, blender, kendaraan seperti motor, mobil itu kan bergerak, ya kan? Sepeda itu termasuk bergerak, ya. Jadi itu adalah contoh pemanfaatan energi gerak. Ini juga ada juga energi kimia. Energi kimia itu ada dua ya. Ada kimia yang bisa dikonsumsi oleh manusia, ada juga kimia yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya kalau yang tidak bisa dikonsumsi, baterai itu termasuk energi kimia. Bensin itu termasuk energi kimia. Dan makanan itu termasuk energi kimia, tapi nasi itu termasuk energi kimia tapi yang bisa dimakan. Nah, contohnya pada motor. Pada kendaraan seperti motor atau mobil itu terjadi perubahan energi, yaitu yang pertama adalah energi kimia berubah menjadi energi apa motor? Energi gerak, pintar ya, energi gerak. Jadi itu adalah pemanfaatan energi. Nah, selanjutnya kita akan bahas perubahan. Nah, ini tadi sudah Kak Farid singgung-singgung sedikit ya. Energi dapat berubah menjadi energi lain. Contoh, energi gerak berubah menjadi energi listrik nih, yang pertama. Contoh gerak putaran turbin kincir air yang menghasilkan energi listrik dalam PLTA ya. Gerak turbin, tahu turbin? Nah, di turbin mana ya? Nah, ini adalah contoh bendungan. Nah, ini air terjun turun. Nah, di bawahnya tuh ada turbin yang untuk menggerakkan air ini digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga nanti setelah bergerak nanti akan mengalirkan listrik ke generator ya. Itu dia, itu gerak menjadi listrik. Kemudian listrik menjadi gerak. Yang kedua nih tadi sudah dicontohkan ya, kipas angin contohnya. Kipas angin itu kan menyerap energi listrik kemudian berubah menjadi energi gerak. Blender, mesin cuci itu juga termasuk energi listrik menjadi energi gerak. Kalau sekarang udah ada mobil listrik ya, mobil listrik itu Tesla itu mobil listrik, dia sama berubah dari mulai energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah charger handphone ya. Handphone kan ada baterainya. Kemudian kita isi menggunakan listrik, kemudian baterainya menjadi full ya. Kemudian kimia menjadi gerak. Ini jam dinding contohnya, karena jam dinding menggunakan baterai ya. Kemudian juga mobil yang tadi ya, kimia bensin menjadi gerak. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya bel sekolah menggunakan listrik, piano yang menggunakan bunyi ya, yang menggunakan listrik ya. Kalau pianika tidak, karena pianika energi gerak awalnya. Dia begitu kita tiup maka ada senar-senar yang bergerak, kemudian kita pencet menghasilkan energi bunyi. Nah, apakah perubahan energi itu hanya ini saja? Tidak. Perubahan energi itu banyak ya. Contoh, energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika orang bermain drum ya, tangannya bergerak memukul drum, kemudian drum menjadi berbunyi. Itu adalah contoh perubahan energi juga. Di sini Kak Farid ambil 5, ini hanya contoh saja, tapi sebenarnya sangat-sangat banyak sekali perubahan-perubahan energi ya. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya pada oven misalkan gitu tadi ya. Itu adalah beberapa macam perubahan energi ya yang kita pelajari ya. Kemudian ini yang terakhir adalah beberapa cara untuk menghemat energi. Sumber energi itu memang sangat-sangat beragam ya. Ada sumber yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui ya. Maka kita semuanya diwajibkan untuk menghemat energi, karena yang pertama kita harus menghemat energi karena agar tidak boleh kita boros dalam menggunakan
energi. Ini adalah cara-caranya beberapa ya, ini hanya contoh saja. Yang pertama, mematikan lampu bila tidak diperlukan. Kemudian menggunakan lampu redup ketika tidur, atau juga boleh juga dimatikan lampunya. Kemudian mematikan keran air jika tidak diperlukan. Kemudian yang keempat, mematikan kompor setelah selesai digunakan. Kemudian menggunakan air secukupnya untuk mencuci pakaian atau mencuci mobil atau kendaraan lain ya. Kemudian mematikan televisi atau elektronik yang sebagainya ketika tidak digunakan. AC juga sama, menggunakan AC seperlunya, menggunakan listrik dengan daya atau watt rendah. Jadi dalam listrik itu kan ada satuannya ya. Satuannya adalah daya atau watt. Itu kita menggunakan sekarang itu model ya lampu-lampu LED. Lampu LED itu dayanya lebih rendah, lebih hemat energi. Tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jarak dekat. Misal kita cuma mau beli garam di warung depan rumah, ya tidak usah pakai motor, ya jalan kaki saja. Karena itu bagian daripada menghemat energi. Energi apa? Energi kimia. Energi kimianya bentuknya apa? Bensin. Bensin itu apa sih? Minyak bumi. Minyak bumi juga kita adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga harus kita hemat ya. Kemudian kegiatan gemar bersepeda. Nah, sekarang ini lagi musim ya, kegiatan bersepeda. Nah, itu adalah beberapa contoh cara menghemat energi. Sebenarnya masih banyak. Ini Kak Farid hanya contoh saja ya. Itulah dia materi kita tentang energi ya. Yang pertama tadi Kak Farid jelaskan tentang pengertian energi. Ini Kak Farid review sejenak, Kak Farid rangkum ya dalam penjelasan singkat. Energi adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, usaha atau suatu kegiatan. Kemudian segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Adapun sumber energi, salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah ini matahari, yaitu sebagai sumber energi terbesar di muka bumi, air, listrik, angin, minyak bumi, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini macam-macam energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi cahaya, gerak, dan energi kimia. Dan terakhir adalah perubahan energi. Jadi energi itu bisa berubah ya, dari energi yang satu berubah menjadi energi yang lain. Kemudian beberapa contoh atau cara pemanfaatan energi itu sendiri. Kak Farid rasa cukup ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya materi yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.